Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Pak Nikolas. Maaf, gambarnya agak kecil karena sekarang materinya cukup padat, makanya saya kecilkan gambar muka saya. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen tobat. Anak-anak, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan sikap kita terhadap teman yang melakukan kesalahan. Yang kedua, menjelaskan sikap Yesus mengampuni orang yang bersalah. Yang ketiga, menjelaskan makna sakramen tobat dalam gereja Katolik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkaulah Maha Pengampun. Kami datang kepadamu meminta ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Berilah kami keberanian untuk mengakui kesalahan kami dengan jujur. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, siapa sih di sini yang pernah berbuat salah atau sering berbuat salah? Coba angkat tangan. Ya, anak-anak, kita semua pasti berbuat salah. Ketika berbuat salah, sudah seharusnya kita meminta maaf sebagai tanda penyesalan bahwa kita berbuat salah. Kita menyesal karena kita berbuat salah, makanya kita meminta maaf. Nah, anak-anak, ketika kita berbuat salah kepada teman kita, sudah selayaknya kita meminta maaf sebagai tanda penyesalan kepada teman kita. Contohnya, ketika kita tidak sengaja menjatuhkan buku teman kita, lalu kita mengambil buku yang jatuh, buku teman kita yang jatuh, lalu memberikannya dan bilang maaf, tadi bukunya jatuh. Itu atau yang lainnya juga bisa. Sebagai sesama manusia, sudah selayaknya ketika ada yang bersalah kepada kita dan meminta maaf, sudah selayaknya kita memaafkan. Jadi, ketika kita dimintai maaf oleh teman kita, sudah selayaknya kita memaafkannya. Contohnya, ketika teman kita tidak sengaja menjatuhkan kotak pensil kita, aduh, maaf, kotak pensil kamu tadi jatuh. Terus, kita sudah selayaknya memaafkan teman kita itu. Ya, bilang saja, ya tidak apa-apa. Gitu. Lalu bisa dengan contoh-contoh lainnya juga. Kenapa sih kita harus memaafkan? Karena Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan sesama manusia. Ingin tahu kisahnya gimana? Ada di Alkitab. Sekarang kita nggak baca Alkitab dulu, tapi kita lihat video dulu. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yesus kembali ke Bukit Zaitun. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi benar, ia sudah berada lagi di Bait Allah. Orang banyak segera berkumpul, lalu ia duduk serta berkata-kata kepada mereka. Sementara ia berbicara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan sedang berzina dan menempatkannya di hadapan orang banyak. "Guru," kata mereka kepada Yesus, "perempuan ini tertangkap tengah berzina. Taurat Musa mengatakan bahwa ia harus dibunuh. Bagaimana pendapat guru?"
Mereka sedang menjebak dia supaya mengucapkan sesuatu yang dapat digunakan oleh mereka untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Mereka terus-menerus meminta jawaban. Sebab itu, ia berdiri dan berkata, "Baiklah, lempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi hendaknya orang yang tidak pernah berdosa melempar paling dahulu." Kemudian ia membungkuk dan menulis lagi di tanah. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu menyelinap keluar seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, hanya Yesus sendirilah yang tertinggal dengan wanita itu di hadapan orang banyak. Yesus berdiri lagi dan berkata kepadanya, "Mana orang-orang yang menuduhmu? Tidakkah ada seorang pun yang menghukum engkau?" Tidak ada, Tuan. katanya. Maka kata Yesus, "Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Oke, anak-anak, sebagai manusia tentu kita memiliki dosa. Arti dari dosa menurut Gereja Katolik adalah kesalahan yang disengaja kita lakukan untuk kesenangan atau kepentingan diri sendiri, sehingga merusak hubungan dengan orang lain, terutama dengan Allah. Jadi, ketika kita berdosa, kita melakukannya dengan sengaja, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kesenangan atau kepentingan diri sendiri, contohnya berbohong. Dan yang ketiga, itu dapat merusak hubungan orang lain, contohnya itu teman, guru, orang tua, kakak, adik, dan sebagainya. Tapi yang terutama kita merusak hubungan dengan Allah. Ketika kita berdosa, hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Ini yang tadi saya jelaskan. Ketika kita berdosa, maka hubungan Allah dengan kita menjadi terputus. Maka diperlukan sakramen tobat untuk mengembalikan hubungan tersebut. Sakramen taubat menjadi tanda bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Kuasa pengampunan dosa diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul dan diserahkan kepada para penggantinya, yaitu para uskup dan para imam sampai sekarang. Jadi kuasa pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada para murid itu diteruskan lagi oleh para rasul. Dari para rasul diteruskan lagi kepada para uskup, dan sekarang diteruskan lagi kepada para imam sampai hari ini juga diteruskan kepada para imam. Kalau anak-anak ingin membaca, ada di buku cetak, ada di halaman 28 sampai dengan 29. Dalam cerita tersebut, Yesus memberikan kuasa pengampunan dosa kepada para murid. Jadi, ketika para murid mengatakan dosamu tetap ada, maka dosa itu tetap ada. Tetapi, ketika para murid mengatakan dosamu sudah diampuni, berarti dosa kita yang sudah ada itu terlepas. Jadi, kuasa pengampunan dosa itu terus berjalan dari para murid diteruskan kepada para uskup, lalu dari para uskup diteruskan kepada para imam sampai sekarang. Perlu diingat, para imam dan uskup memberikan pengampunan bukan atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama Tuhan. Jadi nanti Romo itu bukan sebagai perwakilan dirinya sendiri ketika ingin menerimakan sakramen tobat. Jadi ketika kita mau menerima sakramen tobat itu, si Romo bukan sebagai atas nama pribadinya. Misalkan Romo Nikolas bukan sebagai saya yang mengampuni dosa, tetapi perwakilan dari Tuhan itu sendiri.
imam akan memberikan nasihat dan denda atau penitensi atas dosa-dosa kita. Ketika kita sudah pengakuan dosa, lalu eh, imam akan memberikan nasihat untuk kita agar menjalani hidup lebih baik lagi dan memberikan denda atau penitensi. Bukan denda uang, material, tetapi dendanya macam-macam, anak-anak. Dendanya itu dapat berupa doa, itu doa 3 kali Salam Maria, doa Bapa Kami, doa Aku Percaya, dan doa-doa lainnya, atau dapat pula dengan membaca kitab suci. Itu yang akan diberikan oleh imam, tergantung dari besar kecil dosa kita akan disesuaikan denda itu atau penitensi. Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita jikalau kita memang sungguh-sungguh ingin bertobat. Jadi, tidak peduli dosa kita besar ataupun kecil, jika kita memang sungguh-sungguh ingin bertobat, maka dosa tersebut dapat diampuni. Anak-anak, ini ada beberapa sikap ketika kita ingin menerima sakramen tobat. Yang pertama, menyadari dan mengakui dosa-dosa kita. Yang kedua, menyesali dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Yang keempat, mohon ampun. Dan yang kelima, mau melakukan cara hidup yang baru. Anak-anak, kita sudah sampai pada penugasan. Penugasan sudah ada di Edmundo. Jangan lupa dikerjakan. Lalu saya ingin mengingatkan untuk anak-anak semua, bagi yang belum mengumpulkan tugas, dari tugas pertama sampai tugas yang terakhir ini, jangan lupa dikumpulkan. Saya masih menunggu tugasnya. Pesan aja di Edmundo, message di Edmundo kalau memang kesulitan mengenai penugasan. Akan saya bantu kalau memangnya sulit dalam kendala apapun. Tinggal beri pesan aja, message aja ke saya, message pribadi. Karena kita sudah sampai akhir pertemuan, marilah kita bersatu dalam doa, mau mengambil sikap yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengampun, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Bantulah kami agar dapat selalu berbuat baik kepada sesama kami. Bantulah kami agar dapat mengampuni sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.